Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Masih di Dewan Pandit Indonesia dan ini dia yang kita tunggu-tunggu sebelum siaran. Akhirnya udah muncul juga hasil drawing dari 16 besar Champions League. Kita lihat ada PSV ketemu Arsenal, Madrid ketemu Atletico, ada juga Paris ketemu Liverpool, Klub Brugge ketemu Aston Villa, ada juga Benfica ketemu Barcelona, Dortmund Lille, ada juga Munchen Leverkusen, ada Feyenoord dan juga Inter. Itu dia. Wow, ini ada big matches di mana-mana, sangat menarik, sangat seru. Ada Madrid Derby, ada juga duel dua tim teratas di Bundesliga bertemu di sini. Bayern Munchen menghadapi Bayer Leverkusen. Kemudian juga ada laga menarik yang menjadi hal yang aneh untuk Liverpool mungkin. Untuk apa finish di peringkat teratas kalau dapatnya Paris Saint-Germain, tim yang paling menurut gue berbahaya ini di saat ini ya dengan form mereka memasuki nanti knockout stages. Ya karena PSG juga lolosnya kan bawah juga gitu kan. Iya. Tim paling atas ketemunya tim yang paling bawah. Cuman sayangnya kok ya Paris, dan sayangnya lagi kok kayak lagi nemu performnya kembali nih Paris gitu. Jadi ya menyeramkan. Nah, cuman yang menarik adalah Inggris di satu bracket semua tuh, di sisi kiri semua Kiri, gitu. ya, betul. Liverpool di sana, Madrid di sana. Ya kayaknya juaranya dari sisi kiri. Tapi lo jangan senang dulu. Ada apa? Arsenal memang dapat PSV. Tapi nextnya, Itu dia. Kalau menang, Tim yang gue bilang juara. next round bisa bertemu Madrid. dengan Real, potentially. Menang lagi ketemu Liverpool. Ah, udah. Tapi kalau untuk jadi juara emang harus gitu jalannya kan. Tapi sebelah kanan nggak gitu. Sebelah kanan kok ya ada Dortmund, Lille. Gue setuju kalau mau jadi juara harus lawan Harus yang berat yang dulu. terberat, iya. Lewatin yang itu dan gue rasa Anda itu kalau menang ketemunya Aston Villa. Berat. Lo berat kemarin. Kita imbang loh kemarin loh. semua Jelek, makanya jelek. semua lawan berat bagi kita sekarang. Oh, Kita khawatir humble, jadi ya. humble. Kita khawatir banget di sini dan Oh, humble. ini potensinya menurut gue hampir semuanya seru sih ya. Ada Benfica, Barcelona pun juga Iya. pertemuan di League Stage 5-4 loh Iya, skornya. iya, Ini banyak juga gol. potensinya seru juga di situ dan ini banyak banget kayaknya. Paling nggak seru apa coba? Yang mana nih? Arsenal PSV. Udah jelas kayaknya. Menurut gue itu Jelas seru juga. PSV kan. Ada inilah. Menurut gue itu seru juga. Bakayoko kan? Iya, apalagi dengan Bakayoko. cara PSV kemarin dramatically Iya, mampu caranya. mengatasi Juventus ya di extra time. Dan itu yang membuat mungkin Ketemu Juventus sampai extra time. para penggemar akan kesel tuh. Karena kalau ingat game itu udah sampai extra time nggak ada penaltinya. Kita kan nunggu penalti sebenarnya kan. Tapi lolosnya Lolos begitu. PSV. Ngalahin Liverpool loh PSV. Apa sih? Iya, Tadi? betul. Liverpool jelek. 3-2 ya. Iya 3-2. Bakayoko bukan? Bakayoko kan? Bakayoko. Back lu pada tidur. Bikin stay humble semua Iya, itu bikin stay sama humble Bakayoko. semua. Jadi ini seru sih secara 16 besar seru dan gue kan beda kita ya. Gue penggemar dari format UCL sekarang nih. Gua Karena di enggak. format sekarang tuh bener-bener Kalau di penggemar Lu format lewat. sekarang, dia sebenarnya harusnya agak ragu. Karena finishing top bukan berarti lo akan mendapatkan Aman, beberapa laga itu. yang mungkin menuju Itu yang terjadi. menuju ke quarter finals akan lebih mudah. Iya. Tapi ini nggak terjadi. Tapi nyatanya itu yang terjadi hadirnya dengan Paris Saint-Germain. Swiss round ini ya, tapi nyatanya ini emang harus dilaluin dan PSG ya cukup kuat juga musim ini ya. Kehadiran Kvaratskhelia juga jadi Kemarin dia tambahan 4 gol. Bikin gol di narrow angle banget. Kurang sekali ya. Kvaratskhelia. lawan Bekas 10 Dan- iya aggregate. Ini kayaknya musim terbaiknya Usman Dembele sepanjang Iya, iya. ini ya. 5 tahun Tiba-tiba terakhir nggak bisa jadi nggak pernah cedera aja. Iya, 2 tahun terakhir Jal, cuma cedera 3 kali. Seberapa gue sangat mengunggulkan Liverpool di awal musim. Gue gak kaget kalau Liverpool gugur. Di sini ya, di sini itu Melihat khawatir apa sih. yang Liverpool tawarkan dalam 3-4 game terakhir, Ya. dan juga apa yang kita tawarkan dari PSG, gue gak kaget kalau Liverpool gugur. Tapi mungkin dampak paling berasanya ya gue sekarang bersyukur nih tersingkir dari Plymouth di FA Cup karena kalau itu ternyata lolos bakal lawan City dulu tanggal 1 abis itu lawan PSG tanggal 4 itu bakal terlalu berat menurut gue dan sekarang Liverpool punya break yang cukup kurang lebih selama sepekan itu untuk persiapan lawan PSG gue rasa itu akan kelihatan Liverpool versi yang berbeda ketimbang yang kita lihat dalam 3 Sepekan pekan istirahatnya terakhir. sebelum lawan PSG. Ideal menurut gue Enak Karena bener. sebelumnya kan nggak pernah terjadi nih Iya. istirahat begitu Liverpool Nih Jadi untuk lo ini bertiga beda. nih. Bayern Munchen, Bayer Leverkusen. Oh. Setelah laga yang menurut gua memalukan lah untuk level mereka. di Jelek ah. Bundesliga. Iya, Berdua berdua itu. jelek. Dan sekarang tentunya keadaannya sangat berubah. Ini adalah 2 laga di mana harus ada pemenangnya. Pressure-nya begitu tinggi dan kita nggak akan ngeliat lagi bagaimana Bayern defending aja gitu kan, sedangkan Bayern coba untuk menekan tapi juga nggak menemukan jalan keluar yang baik untuk Ini menciptakan dua dulu nih, para Nah ini Bundesliga. Bayern Munchen, Bayer Leverkusen biasanya istimewa. Ya Akankah ini menjadi duel yang patut kita nantikan? menurut gua sangat sih ya. Dan gua malah lebih mendukung Leverkusen sih kelihatannya di sini karena dari faktor mereka secara kolektif kuat
Dan menurut gue 8 poin itu nggak menggambarkan situasi mereka di liga, Di liga. kualitasnya dominan si Munchen kayak gimana gitu. Padahal nggak begitu, tapi Leverkusen masalahnya di musim ini mereka dari segi mencetak gol nggak ada yang berubah dari musim lalu. Mereka selalu created chances, mereka selalu bisa nyelesain peluang, tapi masalahnya lini belakang nggak sesolid itu lagi. Tapi Munchen sendiri juga beberapa kali di musim ini tunjukin nggak superior banget ya. Gue pas lu siaran gue nonton lu, mereka menang pun juga menangnya nggak nyaman kan, lawan tim yang kecil sekalipun kan. Jadi menurut gue ini peluang Leverkusen pun terbuka cukup lebar di sini dan kualitas mereka di knockout stages bersama Alonso kan juga cukup oke sepanjang Alonso berkarir di Leverkusen. Jadi Bagaimana dengan Anda, Bung? peluangnya besar Bung. Biasa begitu, gue kan Iya, pas Bung. gitu ya. Bung, Silakan, Bung. Seperti apa, Bung? Silakan. Cuman tentu ini Tabung ke? Tentu bahasanya. dua tim yang sekarang lagi memperjuangkan, ya walaupun jaraknya jauh ya, 8 Ini kayak Arsenal Liverpool. Arsenal Liverpool. Tapi beda ya perspektifnya Beda kalau Arsenal perspektifnya. Liverpool ya. Cuman gue lihat Leverkusen ini kan dari line up juga nggak terlalu jauh dari musim lalu, ditambah dengan kembalinya Boniface. Ini bakal jadi apa namanya kekuatan juga sih buat mereka, karena kemarin waktu gue siaran tuh gue ngeliat cerdas banget Xabi Alonso ngeganti Patrick Schick di babak kedua dan masuknya Boniface langsung mencetak gol cuma butuh 2 menit. Ya, itu Jadi lu Leverkusen juga? Leverkusen juga. Kalau gue Bayern. company. Kalau Bayern di Liga Champion Sama kayak Real ya. sama agak kayak beda. Real, sama kayak Milan harusnya. 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 Pokoknya gue pakai harusnya. Ada aja biasanya. Ini gila. Ini Bayern apalagi sekarang materinya ya makin siap. Siap. Oh, banget. Salim. Banget. Apa? Silaturahmi. Oh, lah, gue mah siap banget aja. anaknya. Sebut. Gue mah anaknya siap banget. Cuman ya gue udah lama nggak liat Leverkusen. Mungkin lu bisa bicara lebih paham. Yang jelas dari mereka nggak sedigdaya musim lalu lah. Yang jelas kita harus akuin. Dan Bayern juga nggak sejelek musim lalu. Itu yang silver lining yang bisa gue ambil itu doang. Cuman ya kalau menghadapi Leverkusen ya tentu Bayern targetnya bukan ini, bukan cuma 16 besar. Pasti akan lebih jauh. Ngelewatin gitu ya. Tapi Leverkusen oke lah. Gue setuju sama Leverkusen. Menangnya kalau mereka menang ketemu apa tadi? Bagarnya apa tadi tuh? Gue nggak lihat Yang bawah ya, kanan bawah ya. gue lihat yang kiri doang. Lawannya ini Feyenoord Inter. Ya. Nah itu Inter Bayern. Nah itu ulangan 2010. Wow, itu juga seru banget ya. Inter ngalahin Feyenoord lah. Barcelona ini juga nggak gampang karena Benfica Gampang kalau buat di Barcelona. Dalus different beast lah. Ini Iya, juga kandangnya. berpotensi bahaya. Gampang nih. Gampang. Benfica gampang. Barcelona menang. 5-4 pun menangnya Barcelona. Dortmund juga tim yang harus Nggak ada yang nonton ini game. untuk Dortmund Lille nggak ada yang nonton. tapi Dortmund kalau udah masuk ke stage ini dengan form mereka di Bundesliga, Beda. mereka akan put the whole of their season Kayak musim lalu ya. di Champions League Iya. gitu kan. Si striker Kanada yang di Lille siapa tuh? David. Masih ada nggak? Ada. David, ya. Masih tersedia. Kejutan nih Lille nih. Dortmund ya, gue setuju sih ya, karena Dortmund sendiri Guirassy juga kelihatan kayak pemain berbeda kan ketika tampil di Liga sama tampil di Champions League, dan di musim lalu pun mereka punya sesuatu yang bisa nganterin mereka sampai ke final gitu. Mereka masih punya itu, dari komposisi pemain juga nggak terlalu banyak yang berubah, walaupun Hummels cabut tapi kan ada penggantinya juga. Gila, Jadi harus gua cabut rasa- lah Hummels. udah cabut. waktunya. Harus Udah banget cabut waktunya. orang. Udah waktunya memang, tapi ya Dortmund sama Lille itu menurut gue malah ketat sih ya antara dua tim itu, karena Lille di fase Liga pun juga kuat banget di Champions League waktu itu, bahkan sebelum kalah dari Liverpool di Anfield 21 game nggak terkalahkan di all competition. Jadi gua rasa patut Dortmund peringkat berapa di kita Liga? pantau juga. Nah itu lu bilang seru 11. 2 digit ya, dia 2 digit. Peringkat 11. Di Liga nggak ngaruh. Lille di Nico Liga Ang. Kovac. Liga pokoknya di bawah PSG lah pasti. Iya dong, tentu saja. Tapi Dortmund ya itu. Nah, beda ini kalau di bakal Liga jadi sama laga di yang paling sedikit ditonton. Enggak cuma yang lain. daripada yang lain. Daripada yang lain. Nomor 2-nya Arsenal PSV. yang lolos dari persaingan round of 16. Iya. Kalau lo lihat ada tadi kan ada Derby Madrid juga. Nah, ini dia nih, seru Ini nih. nggak gampang. Di La Liga juga Real kali Coba struggle. satu-satu. Heeh. Dari Rijal. Dari kiri ya. Kiri Liverpool sih kayaknya ya. Kayaknya Liverpool. Gue juga pengennya Liverpool sih. Lu kayak Kayaknya ragu sekarang. Liverpool. Justru gue pengennya Madrid Liverpool di final. Ya, sayang satu Iya. Sini. Gue pengen lihat di satu fase di musim ini Liverpool ketemu Barca soalnya. Itu salah satu tim yang Barca. harus ketemu. Setuju, gua setuju. Karena dua tim paling subur juga kan di Liga, tapi bawahnya lagi dulu ya. Aston Villa dan Madrid Atletico gue lebih condong ke Real karena di babak ini, dan kalau Arsenal PSV kayak dominan Arsenal nih hampir pasti. Gue pastikan Arsenal ini dominan buat Arsenal. Kalau untuk di kanannya Benfica Barcelona masih Barcelona. Dortmund Lille Dortmund. Munchen Leverkusen, Feyenoord Inter. Kualitas mereka lini belakang musim ini di Liga Champions kuat banget, banyak clean sheet. Jadi itu faktor yang bakal nganterin mereka sih menurut gue. Aldi. Gua. Ya gue sepengen lihat Liverpool lolos, tapi kita terhenti di sini.
Mati juara Liga Liverpool kalau. Iya, berarti juara Liga doang Liverpool. Kan gue udah bilang beli tiket buat lihat Liverpool juara Liga, nggak beli tiket buat Liga Champions. Gue bilang gue pengen lihat Liverpool Madrid di final. Cuman sayangnya lihat PSG yang seperti ini dan lihat Liverpool seperti ini, kok ya kayaknya berat gitu. PSG membaik, Luis Enrique juga makin menemukan gimana cara bikin Dembele dan juga Kvaratskhelia makin serem. Gonzalo Ramos juga, asik lah PSG sekarang. Betul. Bruges Aston Villa. Aduh, PSV Arsenal. Madrid Atletico. Sayang si Atletico kesingkir di sini. Iya, Iya. sayang. Musim ini bagus juga banget. Aduh. Nggak, dia juga khawatir kalau ketemu Real setelah itu. Iya, ketemu Atletico juga. Atletico juga nggak sembarangan nih Jal ya. Serem Atletico bagus. Defensively bagus gitu. Ya. Kalau pengen ketemu yang terbaik ya gue pengen Madrid lah. Gue pengen Arsenal ketemu Madrid. Mengulangi 2006, lolos, menang di Bernabeu, masuk final, semifinal, ketemunya PSG. Nah, di sisi kanannya nggak penting lah. Barcelona, Lille, Bayern, Inter Milan. Mas Arya nih. Inter. Kalau gua Ini biasanya gua Liverpool. Liverpool punya pedigree di kompetisi ini, coba untuk membuktikan juga mereka serius untuk bisa meraih title di Eropa lagi. PSG seperti biasa mungkin nanti akan ada kendala bagi mereka di leg kedua. Klub Brugge lawan Aston Villa, gua pegang klub Brugge dengan form mereka kemarin yang mereka bawa ke match ini berpotensi menjadi salah satu mungkin nggak upset ya karena mereka dalam keadaan sekarang on par. Tapi memang Aston Villa punya roster yang agak menakutkan, tapi untuk Brugge ini peluang luar biasa. Kemudian Simon Mignolet. Kipernya. Real Madrid Atletico orang. de Madrid ini paling tight, paling susah penalties. On penalties. Real Madrid akan lolos. PSV Arsenal on penalties. Arsenal lolos. Benfica akan lolos menghadapi Barcelona. Benfica ya? Lu Benfica ya? Two legs, Benfica. Dortmund, Lille, Dortmund. Bayern München, Bayer Leverkusen, München. Internazionale Feyenoord. Oh my god. Internazionale ini juga mungkin sama di Europe dengan misalnya Man City, end of the era juga buat tim ini mungkin. Karena gue lihat ada beberapa kendala di sana yang harus mereka solve dengan cepat kalau ingin Feyenoord lagi bisa baik-baik melewati Feyenoord. Feyenoord nggak baik-baik saja, bahkan ada rumors Van Persie akan take over. Iya, baru jadi pelatih Tapi kan? that pace on the wings itu sangat berbahaya. Kemudian bagaimana Paixão menjadi central dari build up mereka yang begitu impresif, dan juga Hansko di pertahanan. Menurut gua Hansko salah satu back yang mungkin di musim mendatang akan sangat diperebutkan oleh tim-tim besar. Wow. Ya mungkin Jadi ada upset lah di beberapa prediksi gua. Karena kalau nggak ada upset nggak seru. Iya. Tapi gua itu upsetnya di Liverpool gugur. Kok Liverpool jagoan kita gugur? Ya, Inter gua juga suka banget Gua Inter dengan sih. apa yang ditawarkan oleh Inzaghi. Inzaghi, yes, makanya konsep mereka. menarik Tapi lu ke Feyenoord. ada pace, ada kemungkinan overload yang tercipta di flank bagi Internazionale. Di Marco nggak mudah lagi, Bastoni bisa struggle di sana. Ini adalah potensi di mana Feyenoord mungkin bisa berbuat sesuatu, apalagi di The Kuip. Lautaro sih oke kan? Apa udah menurun? Oke, lagi Lautaro. formnya lagi oke. Tapi temennya justru Thuram yang sekarang lagi agak turun. Kan ganti-gantian nih, dia nggak bisa Oh, nggak main bareng. Ini pelatih kompetisi tapi nih si Inzaghi. Inzaghi. Kalau di Cup Competition Kayak Syafri dong. Sebelumnya pelatih turnamen itu. Iya, betul. Gua gak mau nebak-nebak karena terakhir gua nebak kalah Liverpool. Nah, pokoknya gua pengen Liverpool Barcelona ketemu di final. Di satu fase harus ketemu tuh tim memang. Harus. Liverpool, Barcelona ya. Final mau nggak mau ya kalau mau Iya. ketemu ya. Iya. Barcelona ngomong ketemu Bayern, yakin nggak lu? Ya pokoknya gua pengen Liverpool Barcelona ketemu di final. 4-0 sih waktu itu Bayern. Oke, kita lanjut. 4-0 Kita ya. lanjut ke pembahasan berikutnya di mana ada MU yang bakal ketemu Everton nanti. 15-16 nih ya. Iya. Betul. The David Moyes Derby. Maksain banget ya ada bahas MU-nya nih. Ini nggak penting-penting banget. Cuman ya udah. Biar dengerin UCL dulu bisa dengerin. Oh gitu. Iya. Tetep. Ya udah apa yang mau dibahas? Ketemu Everton, menang Everton. Mana Everton? Iya, David Moyes derby. Gila. Di yang ada. Ya udah. Everton enggak? Everton punya potensi. Beto Itu lagi gue salves di situ. bahkan Om Haryo aja bilang Everton yang dulu sama Everton yang sekarang kan beda kan di era David Moyes. Iya. MU juga. MU yang dulu beda sama sekarang. Main di Goodison. Goodison. Last ini lawan MU di Goodison ya. Nggak penting-penting banget juga sih Lasel. Biasanya kalau yang last gitu United kurang bagus ya. Last match di Upton Park juga kalah. Bowling ground. Iya. Ya, sekarang potensinya Iya. David Moyes punya begitu banyak rasa yang dia pendam menghadapi Manchester United. Harusnya. Special match, apakah itu akan membuat dia overwhelm juga mungkin, membuat dia overthinking juga mungkin.
Kalau buat gue nih laga yang akan berlangsung menarik banget ya karena begitu banyak cerita di sekitar Di baliknya. match ini gitu. Iya sih. Everton lagi on form dan David Moyes tentunya ketika dia balik langsung bawa honeymoon period yang berdampak banget, dan walaupun ini tim sering diledekin, Jordan Pickford sering diledekin, tapi He's the best, clean sheet-nya Sarah. dari musim lalu juga salah satu Banyak. yang terbanyak, dan Iya. musim ini banyak lagi, dan menurut gue faktor-faktor itu yang sangat menentukan. Dan MU udah dibahas juga hari Rabu ya, nyata secara data pun juga mereka kayak jalan mundur di musim ini. Dari segi penyerangan mereka ke jalan mundur, dari segi pertahanan juga kayaknya nggak ada perubahan Zal, dari era Ten Hag. apa hal-hal positif Zal yang bisa ditawarkan Zal? Ayo Zal. Mungkin Iya Zal, kita harus ini. bantu ya. Mungkin Bantu fans MU mungkin untuk yakin. dikata-kata Ada ini ya. nih. Dikata-kata Nah, gini. ada. Manchester United tidak akan tampil seburuk seperti di laga sebelumnya. Itu cukup. Berarti itu jadi Walaupun sedikit. bare minimum. Bare minimum Jadi cukup. bare minimum. Jadi akan ada Nggak akan lebih jelek lagi nih. Harapannya akan ada respons. Bukan dari pasti pemain. menang, Nggak pasti respons menang, sih. tapi Cuman Sedikit paling lebih enggak baik. lebih baik. sedikit lebih baik. Ngelawan lah. Hal positif Jal, tolong Jal. Apa ya? Kasih Dari positif. segi corner gampang kebobolan musim ini ya. Lini tengah juga belum ada. Ahmad Diallo youngsters, cedera. Youngsters. Kalah aja momennya nih. Ya, Besok Jack ketemu nih Fletcher momen. juga harus main. Dicoba lah. Iya. Obi dari Arsenal juga harus main kalau perlu. Nah, kalau Arsenal, Merino bakal main dari awal nggak? Kira-kira Kenapa harus main dari awal? Nggak kan kemarin ketika Solusi terakhir ya, kan solusi Iya. kan di lini depan. Karena kan? deadlock kan, wah kosong nih, mainin baru bikin gol. Tapi Sayang, kalau jangan lawan- diregulerin lah, jangan dibiasain. Terus siapa yang di depan? Lo kayak kemarin Sterling aja dulu, buat bikin capek. Coba lagi. Coba Tapi lagi. lo nggak cukup kecewa karena Sterling menurut gua Cukup sebenarnya kecewa harusnya di- bisa mengupgrade Jelas di Arsenal sebagai opsi. opsi Tapi di, iya opsinya nggak banyak gitu, opsinya nggak banyak. Ini kalau bisa narik Nelson lagi deh gitu. Dari injured juga. Iya kan. Jadi buat gue ya nggak apa-apa, Sterling dicoba dulu buat West Ham kan. West Ham, Ham, iya. dan Emirates. London. Ya jadi buat gue ya paling nggak Sterling, sejelek-jeleknya Sterling masih bisa pegang bola, masih bisa dribble. Paling Sterling dulu dicoba di awal, Trossard, terus juga siapapun di depannya nanti kan ya, dan Merino bakal masuk kayak babak kedua lagi. Nah, tapi sayangnya begitu dia masuk udah menang duluan Arsenal, jadi nggak banyak banget memberikan dampak kayak waktu lawan. Ini saatnya Declan Rice jadi Declan Rice. Oh iya, Bener. mantan timnya ya? Betul. Ini Yes. game yang seru sih ya. Di leg pertama di kandang West Ham pun mereka menangnya ngebantai. Tapi di musim lalu pun juga di kandang West Ham ngebantai, tapi di Emirates kalah kan di musim lalu. Dan Masalahnya, ini bisa aja terjadi. Yes, West Ham punya satu pemain yang salah satu pemain ini adalah ini fakta data. Salah satu pemain yang menjadi clutch player top di Eropa. Buat mereka. Yaitu punya Bowen. Di Premier League Udah tersedia lagi dia. ada 3 pemain paling clutch. Yang pertama Salah, kedua Bowen, ketiga Wisanya Brentford. Dia lupa sama Chris Wood. Chris Wood musim ini. Nggak ada Chris Wood. Paling top itu sekarang clutch player Eropa Bellingham. Jid. Ada aja buat dia. Lah. Bellingham pun bukan striker loh itu. Sisanya ini 20 list striker semua. Nah di Inggris ada 3 tadi, Salah, Bowen, dan juga Wisa. West Ham mungkin aja nggak bikin banyak peluang. Iya. Mungkin aja deadlock. Tapi dia punya Bowen. Ini bakal berbahaya buat Arsenal. Iya. Dan mereka kayaknya si Ward-Prowse ya dipanggil lagi ya. kalau nggak Ada salah. lagi, Balikin iya. balikin lagi, dan gua rasa dari set piece mereka juga ancaman serius, dan sejak dilatih Potter pun juga belum ada respon yang gimana-gimana. Tapi mereka butuh game, butuh result yang bagus, dan bisa aja startnya dari lawan. Harry Potter kan nggak 1 season doang. Panjang lagi. Berapa ya. ya kan? 7 kan. 7 kan? 7 Panjang. AB lagi. Panjang. Nah, jadi ya butuh waktu lah buat. Dan musim lalu soalnya kalah di Emirates, jadi gua rasa akan jadi game yang menyulitkan buat Arsenal sih. lawan. Kudus main kan? Ada ya Kudus ya. Kudus. Tapi kalau ngelihat pertandingan di akhir pekan ini siapa yang bakal kalah? Kita lihat jadwalnya. United. Ada Siapa bakal kalah pertanyaan lu ya? siapa yang bakal Menarik kalah? sekali. Bakal kalah, Ada ya? derby pemain Freedom juga. Wih. Rashford ketemu Sancho. Aston Villa Aston Villa Chelsea. Kamu Sancho bakal dimainin sama Chelsea-nya. lagi Enggak lah off kayaknya. juga ya. Palace Fulham. Siapa yang bakal Wah, kalah? big match. Itu big match tuh. Derby. Itu seru tuh. Ipswich menang. Iya bisa. Brentford Leicester. Brentford. Brentford. Brentford juga jelek sih, Jal. Ya lagi jelek. Bournemouth menang. Bournemouth oke. Brighton menang. Newcastle Forest seru. Musim lalu Wood hat-trick di kandang ini nih. Newcastle Forest. Yang Sabtu apa aja sih? Pembukaan MU early kick off. Early kick off. Everton. Early kick off. Oh enggak, Goodison. ini ada Leicester dulu nih. Tapi dini hari. Itu ntar malam itu nanti ya. malam. Ini hari. Everton MU early kick Arsenal Sabtu ya. Itu kalau Bournemouth bisa menang, itu akan meramaikan situasi kalau Forest gagal meraih 3 poin di St. James's. Dan itu akan membuat keadaannya luar biasa untuk Bournemouth gitu kan. Iraola yang kadang-kadang bisa berpotensi balik lagi ke kota Madrid setelah Rayo. Iya. Sekarang ada potensi untuk Real, dan apa yang dia
lakukan sekarang Top class. ini benar-benar pelatih yang luar biasa lah untuk Bournemouth. Dan kalau lo lihat potensi dari match-match lainnya, Liverpool kemungkinan kalau menurut kalian semua win kecuali Aldi. Oh, kalau Bournemouth menang, terus Oh, City, dia lagi lihat table. Oh, iya, mantap. City-nya gagal menang, di overlap cuy. Iya. Ngelewatin. Masuk 4-4 Dan eh, 4-6. Force juga terancam. Iya. Iya. Karena poinnya makin Iya, jadi Tergerus, beda satu poin kalau dia iya. gagal menang. Makin tergerus dan gue rasa itu akan jadi aspek-aspek yang menarik sih. dan Gua suka kalau banget Fulham Mikael. menang, Aldi. Fulham ke berapa? Kalau Fulham sebentar. 39 jadi 4-2. Ngelewatin. Ya masih di bawah Chelsea sih. Cuma gue Mendekati. seneng aja gue liat Fulham, gue seneng aja. Nah ini kalau MU kalah. Prospeknya. Kalahnya lawan apa sih MU? Ini MU lawan Everton. Battle ini. Tuh. Oh kemarin 13 sama Enggak, Tottenham. Everton juga udah sama ngelawan Tottenham. United kan. Iya. Iya. Everton di atas MU cuy. Lewatin Udah- MU. Iya, menurut gue itu poetic justice buat David Moyes. Kalau menang jadi leading yang Enggak, oke. gue mau nanya nih. Menurut lo di era Ruben Amorim sekarang yang masih singkat ini sama David Moyes yang banyak dikritisi kemudian dia keluar. Ini lo lihat dari form, dari bentuk permainan lebih jelek yang mana? Di Jelek era sekarang Moyes karena atau pemainnya Amorim? zaman David Moyes masih mending. Pemainnya MU zaman itu Maksudnya elite players yang ada. elite playersnya masih ada. Zaman itu kan benar-benar sepeninggal Fergie banget. Jadi buat gue masih mending lah gitu. Nah kalau sekarang berkali-kali bahwa kenapa gue masih membela Amorim karena rosternya MU pun jelek, nggak bagus sekarang gitu. Jadi membuat gue membedakan David Moyes sama kenapa sih dia dulu David Moyes sampai Singkat banget ya. Iya. April udah cabut. Performanya emang jelek ya MU. Ya, gitu. waktu itu kan kalau kita lihat United di era Ferguson nggak pernah keluar Iya. dari top 4 kan. Dipegang David Moyes. Perbandingannya terlalu jauh lah. Ketika itu Tuntutan. Moyes finishing 7th. Itu kan menjadi hal yang baru gitu kan. iya, Sehingga iya. mungkin Nggak sabar ketika sih. Moyes masuk sebenarnya ada backroom staff yang harusnya dipertahankan Ya, sebenarnya asisten ininya ya. disingkirin sama David Moyes. Tapi kan nggak mungkin degradasi MU sih. Oh enggak, itu enggak akan. Nggak akan, Kalau- kan? Kalau dia Iya, mainin under 18 semua itu masuk pun ya menurut gua enggak akan terjadi. Nggak akan memberikan perbedaan banyak juga. Karena ada 3 tim di bawahnya lebih parah lagi. Iya, iya. Untungnya gitu kan. Kita lihat Southampton, Ya. Leicester City yang terus struggle juga. Ipswich Ipswich. yang mungkin kalau lawan Tottenham bisa menang. Nah, Karena kalau di- Ipswich menang jadi 20 poin. Kandang Tottenham Beda menang. 9 poin doang. Iya, Menang 2-1 waktu itu ya. 2-1 ya. Menang 2-1. Jadi itu persaingan sih ya. Leicester juga. Iya. Kalau nanti menang. Dan United potensi ini lagi sih menurut gua. Posisi sekarang pun nggak bakal stay seterusnya mungkin. Ada potensi bakal jeblos lagi ke bawahnya tapi Nggak naik Jal. Ya positif dong Jal. gua- Positif Jal. Menurut Buat gua fans sih MU bisa Jal. naik sih, karena Bisa mereka naik lah sulit Jal. naik. Tapi naiknya juga hanya di top 10 atau 9 gitu kan. ya Paling maksimal. maksimal mentok di situ lah. Top 9. Maksud lu ngalahin Fulham sama Aston Villa? Top 9 itu Potentially, tapi kalau lo lihat yang unik selalu gue bilang di musim ini, tim seperti Tottenham United. Oh 12 Tottenham ya? Gue nggak Iya, ngeliat makanya Tottenham 12 sih. Tottenham sama Tiba-tiba United kan. yang struggle. Tapi di Europa League yang sekarang lagi drawing nih. Kuat gitu. Ini ada potensi mereka bisa sampai ke partai final. Jadi ini adalah season yang menurut gua kalau di cup competition Iya. justru Amorim bisa excel. FA Cup casing pointnya kemudian di Europa League. Sebenarnya apakah ini menjadi keadaan di mana harus optimal di cup competition dan kemudian form di league seolah udah Iya. menjadi Iya. terlupakan. Ini pernah kita bahas juga kan di apa yang harus menjadi prioritas bagi seorang Amorim gitu kan adalah finish sejauh mungkin di kompetisi atau di cup gitu karena itu yang bisa menyelamatkan mereka musim ini. Kalau untuk ngandelin peringkat di liga mereka adalah udah jelas hancur gitu kan. Jadi seberapa mungkin mereka bisa jauh selama mungkin ada di kompetisi mungkin juara ya karena lu juara FA juga kan masih bisa ke Eropa musim depan kan. Jadi buat gua ya kalau bisa menang di Europa League which is akan mengantarkan lu ke Liga Champions ya buat gua ini akan menjadi bonus bagi Amorim yang sedang hancur bersama MU. Ya gua rasa targetnya harus ngejar di cup competition sih ya. Opsi yang paling terbuka bagi mereka dan mereka terbukti di FA Cup lawannya juga dapat yang oke lah. Seharusnya bisa mereka hadapin di situ dan harusnya bisa lah menurut gua di cup MU competition. dan Fulham. Yes, sir. Fulham. Di cup competition. Di cup competition bisa. Sikat. Gua nggak berani taruhan-taruhan gitu. Tantangan. Kalah pasti ya, kalah juga ya. Jangan. MU lawan Fulham. Kalau ketemu Arsenal gue yakin MU. Kalau ketemu Fulham, waduh Secara Fulham. target begitu dan Bagus, secara belum. historis kan ada beberapa tim yang begitu. Ya. Ketika Matteo juara Champions League di musim pertama dia kan di liga udah dilepas banget tuh sama dia dan gua rasa itu target yang bisa dilakuin bagi mereka. Ini game sisa 12 game lagi kan bagi tim-tim di Premier League gua rasa itu target yang paling realistis ya. Lu nggak mungkin
Malah lu kalau ngejar terlalu all out di liga lu potensi rontok pemain lu kalau Udah kan. Udah dirontok juga sekarang. Dia udah gak bakal main lagi. Udah, Jadi udah rontok. targetnya ya FA Cup kalau enggak Europa League. Enggak dua-duanya ya. Salah satu menurut gua. FA Cup atau Europa League. Iya. Enggak bakal dua-duanya. Kayaknya Europa League deh. Iya. Ya kita lihat aja lah. Kalau menang Chris. FA jadinya Europa League. Dapet Itu Betul. menuju ke Kalau menang Bilbao berarti ya. Iya. League, Kalau Liga Champions. Iya, Liga San Champions. Mames. San Mames. Seru juga Sulit nanti bagi ya. mereka. Oke, kita lihat tulis prediksi kalian Jebret Tim di kolom komentar. Terima kasih Bung Aryani, Sama-sama. Rizal Palevi dan Yup. juga Mas Jadi kita nggak ada tantangan nih. Clear kali ini. belum dulu. Oke. Mau puasa. Lah, tantangan tetap harus berjalan. Tantangan. Iya. Iya sih. Oke, terima kasih juga buat City Jebret nih Tim yang kayaknya udah nih. nonton dan terima kasih untuk Ali dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Sampai jumpa di DPI berikutnya. Bye bye. Bye bye. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.